Profesor Sarodin, tentunya ini satu hal yang mungkin dari ranah hukum sendiri punya kacamata tersendiri. Sebenarnya unsur penyalahgunaan wewenang dalam hal ini untuk dimasukkan ke ranah pidana ini, unsur-unsurnya ini seperti apa sih, Profesor? Kalau dalam hal ini secara spesifik adalah PDAU sendiri. Ya, jadi gini, di dalam hukum pidana korupsi, di dalam hukum pidana korupsi itu yang menyangkut kerugian keuangan negara itu menjadi salah satu bentuk dari tindak pidana korupsi. Nah, bentuk-bentuk dari tindak pidana korupsi itu banyak, kurang lebih 32 itu. Yang menyangkut kerugian keuangan negara itu hanya dua, yaitu yang ada di pasal 2 dan pasal 3. Makanya di situ unsur delik menimbulkan kerugian keuangan negara itu harus dibuktikan. Ya, apalagi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, ya, bahwa kata dapat dulu, ya, dapat sejak tahun 2006 itu putusan Mahkamah Konstitusi, ya, ini 2016, ya, kata dapat, frase dapat itu dihapus. Berarti di sini tidak lagi berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Jadi yang sudah harus dibuktikan adalah menimbulkan kerugian keuangan negara. Kalau dulu sebelumnya berpotensi saja, itu sudah diperiksa oleh aparat penegak hukum pidana. Nah, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, kata dapat ini dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Sehingga delik korupsi yang berkaitan dengan masalah keuangan negara itu haruslah menimbulkan. Jadi dia sebenarnya delik material. Akibatnya yang dilarang itu. Dengan kata lain, seseorang itu boleh saja perbuatannya melawan hukum, ya, boleh saja perbuatannya menyalahgunakan wewenang. Kalau dia tidak menimbulkan kerugian keuangan negara, itu tidak bisa masuk pada pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor. Nah, penyalahgunaan wewenang itu diambil, ya, dari istilah hukum administrasi, ilmu hukum administrasi, ya. Penyalahgunaan wewenang itu détournement de pouvoir, bahasa Perancisnya. Ada dua itu. Jadi dia misbruik van recht, ya. Kemudian abus de droit. Kalau abus de droit itu melampaui batas kewenangan. Jadi sewenang-wenang. Nah, penyalahgunaan wewenang dengan sewenang-wenang beda. Nah, makanya sejak adanya hukum pidana korupsi itu, penyalahgunaan wewenang itu menjadi unsur delik inti di dalam pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor. Jadi dia unsur delik inti, artinya apa? Harus dibuktikan benar-benar apakah perbuatannya itu memang menyalahgunakan wewenang atau tidak. Itu harus dibuktikan. Sama dengan kalau di pasal 2 itu melawan hukum. Apakah benar-benar perbuatan seseorang tadi itu yang merugi terus, misalnya, ya, dikasih modal merugi terus, ya. Apakah di situ ada unsur perbuatan yang masuk kategori melawan hukum, bukan melanggar hukum? Karena perbuatan seseorang berdagang, ya, itu bisa saja melanggar hukum, melanggar hukum perdata, istilahnya itu onrecht matigdat. Bisa saja. Kalau dalam hal ini karena ini perusahaan daerah misalnya, bisa saja melanggar hukum administrasi. Nah, itu sanksinya bukan pidana kalau seperti itu. Tetapi kalau dia melawan hukum, menyalahgunakan wewenang sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara, disitulah ranah hukum pidana. Begitu. Baik, Prof, kalau secara spesifik sendiri, Prof, bagaimana suatu penyalahgunaan wewenang sendiri ini diklasifikasikan pada ini pelanggaran hukum secara pidana dan ini pelanggaran hukum secara perdata, itu seperti apa, Prof? Gini, kuncinya itu pada adakah perbuatan material, ya,
yang menyimpang dari kebijakan yang sudah ditetapkan. Begitu. Jadi misalnya untuk anggaran daerah ya, itu kan tiap tahun ada APBD misalnya. APBD ini kan diatur di dalam perda, ya, hukum perundang-undangan yang disebut dengan perda. Setiap APBD pasti ada perdanya sebelum dia diimplementasikan, ya, dilakukan kegiatan itu sesuai dengan. Nah, di sini intinya batasannya itu adakah perbuatan material dari pelaku ini yang menyimpang dari kebijakan. Kebijakan apa? Kebijakan perda APBD. Boleh tanya Prof ini? Ya, Ya, silakan. ya. Jadi di depan saya ini Prof, saya bacakan ya. Oke. Usulan program investasi ditetapkan untuk investasi perbaikan fasilitas hotel, kantor induk, renovasi apotek, dan penanaman pohon buah perkebunan dengan jumlah investasi sebesar 1.750.000.000 Prof. Iya. Oke. Uraian investasi adalah sebagai berikut. Iya. Ya, oke. Bla 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 ya dan seterusnya. Iya. Ditandatangani Nganjuk 14 Desember oleh Direktur Utama. Terus Direktur Pemasaran, Ketua Dewan Pengawas dan PLT Bupati Nganjuk waktu itu. Boleh nggak uraian yang ada, kan jelas Prof, Betul. yang sudah dimasukkan dalam APBD Nganjuk itu dirubah tanpa melalui perubahan anggaran keuangan atau yang di Pemda itu sebutnya Ya. PAK. Ya. Tanpa itu boleh atau tidak? Ini Ya. berkaitan dengan Betul. tadi. Jadi itu kan namanya ada perbuatan material yang menyimpang dari kebijakan. Jadi kalau itu kuncinya, kalau itu ada ditetapkan di dalam perda, ya, perda APBD, ketika kebijakan yang ditetapkan tadi sudah diketok dan sudah menjadi perda, ini disimpangi, ya, misalnya oleh perda APBD disuruh ke selatan. Ya. Tapi dia serong ke kiri, bukan ke selatan lagi misalnya. Ini namanya penyimpangan kebijakan. Itu kunci pertama, kata-kata kuncinya. Kalau ada penyimpangan kebijakan, maka di situ masuk ranah hukum pidana. Kemudian yang kedua, dia akan masuk ranah hukum pidana jika perbuatan materialnya itu melakukan penyimpangan terhadap kegiatan anggaran. Bisa saya beri contoh misalnya kegiatan anggaran, ya. Anggaran ini sudah ditetapkan misalnya 1M, ya. Kemudian dari 1M itu saya gunakan baik untuk kepentingan sendiri ataupun untuk kepentingan yang lain dari selain yang sudah ditetapkan, ya. Itu namanya melawan hukum dia. Jadi penyimpangan terhadap kegiatan anggaran, bukan penyimpangan terhadap kebijakan. Nah, itu namanya ketika anggaran itu sudah dilakukan implementasi, kan ada kegiatan namanya. Nah, kegiatan ini disimpangi, misalnya saya bahasa Jawanya itu saya entit lah, ya. Saya entit dari 1 miliar, saya entit 50 juta misalnya. 50 juta untuk kepentingan saya sendiri atau kepentingan konco-konco saya. Itu namanya penyimpangan terhadap kegiatan anggaran. Disitulah dua hal inilah yang masuk ranah hukum pidana. Dalam hal ini hukum pidana korupsi, karena ini menyangkut keuangan negara. Terus itu kuncinya, ya, kuncinya. Dan semuanya itu harus ada landasan hukumnya, payung hukum. Semua kegiatan yang berkaitan dengan keuangan negara itu harus menggunakan, artinya mengacu kepada undang-undang tentang keuangan negara. 1. Undang-undang tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Undang-undang tentang perbendaharaan negara. Undang-undang tentang BPK. Di situ yang memayungi. Nah, kalau perusahaan daerah selain dari undang-undang tersebut
juga dia dipayungi karena ini usaha, berarti dipayungi pula oleh KUH Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Kalau itu PT misalnya ada apa itu namanya RUPS ya, misalnya kalau PT, apakah ada itu RUPS, harus diacu pula. Rapat umum pemegang saham itu yang biasanya dinotarialkan kan, diaktekan, di situ harus diacu. Jadi di situ kuncinya. Jadi kuncinya bahwasanya di sini bisa masuk pada ranah pidana ketika terjadi penyimpangan terhadap kebijakan. Dua hal itu. Dan penyimpangan terhadap anggaran. Kegiatan anggaran. Kegiatan anggaran. Iya. Oke, Mas Angga, kalau melihat langsung senyum ini Mas Angganya. Nah, laporannya sudah diterima tentunya. Apakah ada indikasi dari penyimpangan terhadap kebijakan sendiri atau seperti apa kalau menurut Mas Angga? Jadi sebelum saya menjawab itu, Oke. kurang tepat rasanya kalau saya tidak bertanya kepada ahlinya. Oke. Ada Mas Prayogo dan Profesor. Saya mau tanya, Prof, boleh nggak keuangan negara itu dilakukan sebuah pekerjaan fisik tanpa kontrak, tanpa perjanjian kerja? Jadi hanya sebuah kwitansi yang dari toko bangunan istilahnya, saya beli semen tanpa ada tulisannya CV ini mengerjakan pekerjaan ini, tanpa ada itu, ada perjanjian kerjanya. Jadi direktur langsung membelanjakan sendiri, apakah boleh? Ya, itu tergantung dari macam-macam aktivitas usahanya ya. Membangun Karena gedung. oh iya, kalau membangun gedung kan harus pakai kontrak ya. Ya. Di situ. Jadi ada aturan-aturan semua, misalnya lelang. Itu ada peraturan-peraturan yang memayunginya. Ya. Jadi tidak ada kegiatan yang berkaitan dengan keuangan negara ini yang tidak dipayungi oleh hukum. Jadi ada itu peraturan-peraturannya. Tidak bisa dia seperti katakanlah membelanjakan uang sendiri, modal sendiri. Nah, itu beda. Kalau modal sendiri itu administrasinya boleh kacau, boleh tidak. Artinya itu boleh kacau, boleh tertib, boleh dibuat seenaknya, ya, atau boleh dibuat yang enak, gitu. Nah, itu tergantung karena keuangan sendiri. Tetapi kalau menyangkut keuangan negara, Kurang lebih apalagi perusahaan daerah, itu pasti administrasinya sangat tertib. kurang lebih 400 juta. Iya. Jadi di kantor induk ada kurang lebih 400 juta pekerjaan membangun gedung. Ada pekerjaan di hotel itu juga 400 juta untuk membangun hotel juga. Tanpa kontrak kerja. Tanpa ada kontrak kerja. Iya. Dan ini baru pertama kali saya ungkap di depan umum. Betul. Nah, apakah membangun hotel itu sudah ditetapkan misalnya di dalam peraturan daerah? Dan itu ada poin-poinnya ya. Oh, ini untuk apa namanya modal di perusahaan daerah, kan itu sudah tetapkan. Itu namanya berupa kebijakan. Karena masuk di dalam perda. Nah, ketika dia menyimpang dari kebijakan, disuruh bangun masjid tapi bangun jalan misalnya, itu namanya penyimpangan. Kalau di dalam peraturan daerahnya membangun kantor tapi digunakan membangun ruko, nah, beda lagi itu. Itu namanya penyimpangan terhadap kebijakan. Kalau sudah implementasi, penyimpangan terhadap kegiatan anggaran. Makanya kalau penyimpangan kegiatan anggaran itu biasanya perbuatan materialnya itu pasti wederrecht terlihat dia, pasti melawan hukum. Kalau penyimpangan terhadap kebijakan, nah itu biasanya disebut dengan penyalahgunaan wewenang. Yang itu ada bentuk-bentuknya sendiri, ada pasalnya sendiri itu. Dan itu nanti akan berubah kalau kita bicara lagi, kita kaitkan dengan hukum pidana nasional, Mas. Jadi pasal 2, pasal 3 itu tidak lagi ada di pemberantasan tipikor nanti. Karena sudah diatur di KUH pidana nasional. Yang akan berlaku 2026 Januari. Ini sudah dekat kan. Baik. Makanya kita ini belajar lagi nanti. Semua belajar lagi. Oke,
baik Bro. Ini penjelasan yang luar biasa juga. Jadi bisa dibilang bahwa pertanyaannya tadi jawabannya berupa pertanyaan dan itu merupakan jawaban gitu ya Mas Angga ya? Iya. Karena apa? Awal mula ini kan saya terus terang menelpon kantor konsultan pajak Oke. yang ditetapkan oleh atau yang dipakai oleh PDAU. Mm-mm. Saya tanyakan, Pak, ini kok laporannya investasi Pemda ada sebesar 1.857 juta. Iya. Padahal Pemda itu hanya memberikan investasi 1.750 juta, Bro. Ada perbedaan 107 juta. Oke. Kan lucu, Pemda aja anggarannya sama 1,7. Ini dari kantor hasil auditor kantor konsultan pajak kok 1,8 miliar. Saya tanyakan itu, disambutlah oleh kantor konsultan pajaknya itu bersurat kepada PDAU berdasarkan pernyataan dari anggota DPRD Kabupaten Nganjuk bahwa hanya 1,750. Maka dengan itu kami meminta jawaban daripada saudara PDAU ini. Nah, ternyata dari surat konsultan pajak itu tidak dibalas oleh PDAU. Iya. Akhirnya kantor konsultan pajaknya mengundurkan diri. Oke. Jadi habis selesai audit kok langsung mengundurkan diri. Ini kan menjadi pertanyaan. Ada apa sih sebenarnya di situ? Nah, mungkin Mas Prawigo itu yang tahu. Ini menarik sekali karena ketika Mas Prawigo, ketika kita berbicara mengenai perusahaan daerah, pemerintah tentunya kalau tadi Mas Angga bilangnya konsultan pajaknya justru ya. Sebenarnya menurut Mas Prawigo sendiri harusnya kan kita juga punya lembaga pemerintah sendiri yang punya kompetensi untuk mengaudit lembaga-lembaga pemerintah lainnya. Nah, menurut pandangan Mas Prawigo seperti apa? Ya, menurut pandangan saya, Sorry Mbak, tadi kantor akuntan publik bukan kantor akuntan publik. bukan konsul pajak. Pajak. Tadi Oke. kantor akuntan publik atau KAP ya. KAP. Ya itu. Oke. Ya, bisa saya Ya. jawab ya. Silakan. Jadi begini Mbak Asti, karena PDAU ini mengelola keuangan negara. Jadi menurut kacamata pandang saya, secara internal PDAU itu mempunyai dewan pengawas tersendiri. Nah, saringnya itu di situ secara internal. Sebelum mengarah ke akuntan publik yang bersifat independen. Nah, sepertinya apa yang disampaikan Mas Angga ini ada suatu kerancuan data yang tidak valid, yang mestinya itu belum meranah ke publik, yang harus disampaikan ke publik terlebih dahulu. Nah, kerancuan itu di situ adanya pelanggaran hukum administrasi atau adanya pelanggaran hukum secara pidana. Itu kalau saya belum berani berkomentar terlalu jauh, karena apalagi ini masih kulit. Kalau masih kulit, kalau praktisi itu kan harus meneliti betul. Meneliti betul ini letak kerugian, suatu misal ada kerugian di mana, siapa pembuat, terus kemudian siapa yang harus bertanggung jawab atas kerugian negara itu. Kalau cara pandang praktisi sampai ke dalam-dalam. Nah, terkait itu mungkin di situ juga ada pemangku kebijakan yang lain di dalam PDAU itu, dalam tanda kutip bupati. Kalau bupati itu kapasitasnya seperti apa ya? Ini saya lempar ke Mas Angga ya, yang lebih kompeten. Kapasitasnya seperti apa? Apakah di situ bupati sebagai pengawas? Karena badannya saya belum pernah tahu. Sebagai dewan pengawas atau seperti apa gitu? Itu mungkin jawaban saya itu, Mas. Ya. Ini pertanyaannya juga menimbulkan pertanyaan lagi gitu ya. Aplikatif. Kulitnya aja. Iya. Oke. Aktif news kan kulitnya aja ini. Oke. Baik, gimana nih Mas Angga? Waktu itu bukan bupati ya, PLT bupati. Waktu itu adalah Saat pelaporan terkait laporan Perencanaan atau saat pelaporan? saat perencanaan perencanaan. adalah sebagai kuasa pemilik modal. Kuasa pemilik modal.
kuasa pemilik modal dan itu ditandatangani. Oh, Basah. Oke, baik. Boleh saya tanya lagi ya, Boleh. Mas Prayogo ya. Kalau secara akuntabilitas sendiri, namanya sebuah perusahaan, kan kalau kita berbicara, nggak mungkin kan salah ketik karena di situ ada pihak-pihak yang ini punya kompetensi dalam bidang akuntansi sendiri dan juga melaporkan secara akuntabel sendiri. Nah, sebenarnya kalau dari perusahaan daerah ini sendiri seharusnya ini yang menentukan kan juga lembaga pemerintah mungkin seperti inspektorat, BPK dan lain sebagainya. Nah ini gimana Mas? Seharusnya peran mereka selaku auditor resmi gitu yang mempunyai wewenang untuk melakukan auditor gitu untuk perusahaan daerah ini sendiri. Kalau menurut Mas Prayogo gimana? Ya. Baik, kalau apa yang disampaikan Mbak Asti tadi terkait salah ketik ya. Kalau terkait salah ketik memang itu faktanya yang terjadi. Jika faktanya itu yang terjadi, jadi sebagai praktisi kita bertanya-tanya jadi gitu ya. Bagaimana rekrutmen daripada SDM saat itu? Jadi bertanya-tanya, apakah sesuai mekanisme yang dibenarkan rekrutmen direktur? Kok sampai terjadi salah ketik? Secara akuntabel ya. Tapi seharusnya bertanggung jawab ini siapa, Mas? Kalau secara akuntabilitas maksudnya, Mas Prayogo? Kalau secara akuntabilitas, ya siapa saja yang menandatangani di dalam laporan dan perencanaan itu seperti yang disampaikan oleh Mas Angga tadi, siapa aja yang menandatangani di situ, secara pertanggungjawaban ya. Jadi itu perbuatan itu yang jelas tidak sendiri karena suatu tanda tangan itu di situ ada konsekuensinya sesuai dengan kapasitas dan fungsi masing-masing. Seperti itu, Mbak. Saya kok tertarik dengan salah ketik tadi, saya kurang. Misalnya Mas, misalnya terjadi salah ketik, misalnya yang nulis ini tadi ya salah ketik. Nah ini yang bertanggung jawab ini siapa? Kan harus ada pihak akun, kan nggak mungkin ini misalnya direkturnya sendiri atau ininya yang ngetik sendiri mungkin ya. Tapi ya kita balik lagi nih ke pihak. Mungkin benar yang dimaksud Gimana, Mbak Asti tadi, yaitu salah ketik kepada kantor akuntan publik 1.857. Ada salah ketik lagi kepada Bupati Nganjuk adalah 1.782. Jadi ada salah ketik lagi kepada asisten ekonomi pembangunan atau Ekbank, itu LPG-nya Pak adalah 1.782 juta. Dan itu sudah diserahkan secara resmi. Dan yang bertanda tangan di situ adalah direktur. Berarti salah ketiknya direktur kepada Pemda, salah ketiknya juga pada kantor akuntan publik. Seperti itu. Jadi salah ketiknya cukup panjang juga ya. Kalau misalnya ini. Baik, tentunya seru sekali ya perbincangan kita di kesempatan hari ini, pemirsa. Dan kita masuk pada segmen netizen boleh bertanya. Silakan untuk netizen yang bertanya, kita akan bacakan. Tanggung jawabnya Bupati ini sebagai eksekutor pemberi modal ini kalau menurut Mas Aga seperti apa? Ya seharusnya juga melihat atau mereview ya tahun-tahun yang lalu. Saya kalau nggak salah dan masih segar di ingatan saya adalah janji dari seorang calon direktur waktu itu, janji seperti kampanye yang akan menghasilkan 100 juta Prof. Setiap tahunnya minimal itu masuk kepada kas daerah, bukan kepada person loh ya, tapi kepada kas daerah. Nyatanya saja tidak pernah ada. Dan yang ini baru lagi juga Prof, pajak makanan dan minuman hanya dibayar 1 kali pada waktu viral tahun itu. Pajak makanan minuman tidak dibayar lagi setelah viralnya hilang. Itu fakta lagi. Apakah sehat? Tidak sehat seperti itu. Nah terus untungnya apa? Daerah atau Pemda itu kan nggak ada. Pajaknya nggak dibayar, hanya dibayar sekali
waktu viral. Yang kedua, sudah suruh investasi tapi investasinya bodong atau tidak menghasilkan sumber pendapatan baru untuk Pemda sendiri. Seperti itu. Oke, baik, Prof. Dari apa yang tadi sudah disampaikan ya, kalau boleh nih ditambahkan bahwasanya dari apa yang sudah disampaikan tadi, tentunya sebelum kita melangkah pada apakah ini termasuk pelanggaran hukum atau tidak, nah sebelum ke situ sendiri, apa kalau menurut Profesor sendiri ini arahnya, indikasinya kemana sih, Prof? Dari kemungkinan-kemungkinan yang ada yang telah disampaikan tadi. Ya, jadi kalau kita akan mengacu kepada apakah sesuai dengan ini ya, dengan tema ya, dalam podcast ini, dalam TV ya ini. Nah, apakah ini masuk pada perbuatan kategori pidana atau bukan? Nah, kita harus melihat seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Prayoga. Ya. Sebagai praktisi dia cukup teliti. Dia harus melihat dulu aturan-aturan yang memayunginya. Karena kalau kita langsung bahwa ini kita menohok pada apakah perbuatan ini pidana atau tidak, itu justru salah. Karena ini adalah kegiatan dalam suatu perusahaan daerah. AU itu aneka usaha ya. Berarti banyak usaha di situ. Dan itu yang namanya usaha berarti perdagangan. Seperti yang saya katakan tadi, kita juga harus tidak boleh mengabaikan undang-undang tentang yang berkaitan dengan perdagangan. Kemudian induknya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Itu harus diperhatikan. Kalau ada di situ, oh ada pengurusnya ini, kok ada dewan pengawas. Nah semua ini kan sudah diatur sebenarnya. Itu yang harus juga diacu. Tidak boleh langsung masuk kepada hukum pidana. Masuk kepada hukum pidana itu nanti dilihat, yaitu tadi kuncinya dua, apakah ada penyimpangan terhadap kebijakan ataukah penyimpangan terhadap kegiatan anggaran ya. Makanya penegak hukum pidana, dalam hal ini penegak hukum pidana korupsi, boleh KPK, boleh kepolisian, boleh kejaksaan ya. Di dalam menegakkan hukum pidana korupsi itu tidak boleh menggunakan kacamata kuda. Tahu kuda ya maksud saya? Kacamata kuda itu kan begini aja dia. Dia nggak boleh lihat kanan kiri meskipun dia geleng-geleng. Tidak boleh melihat kanan kiri, hanya melihat fokus saja ke depan. Itu namanya kegiatan atau penegakan hukum pidana korupsi tidak boleh menggunakan kacamata kuda. Dia harus juga memperhatikan, yaitu tadi, apakah ada undang-undang KUH Perdata yang harus diperhatikan. Apakah ada undang-undang tentang keuangan negara, undang-undang tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, itu harus diperhatikan semua. Tidak boleh langsung masuk pada KUHP atau masuk pada undang-undang pemberantasan tipikor. Seperti itu kunci. Oke, jadi masih ada proses kelanjutannya iya, ya. Prosesnya banyak, yaitu tadi tidak boleh menggunakan kacamata kuda. Ketika ini akan ditegakkan secara hukum pidana. Baik, Prof. Nah, ini menyambung ini, Prof. Ini ada pertanyaan lagi dari Lisa Ayu. Apakah ada kemungkinan kasus ini akan menjadi wewenang KPK di kemudian hari? Nah, ini seperti itu apa tadi sudah jawab. Ya. Kalau soal pidana korupsi, maka legal structure-nya ya, struktur hukum yang bisa menegakkan sesuai dengan aturan perundang-undangan adalah KPK dengan segala ketentuan batas-batasnya ya. Kemudian penyidik Polri boleh, kemudian penyidik kejaksaan itu boleh. 3 institusi ini yang mempunyai kewenangan untuk menjaga dan menegakkan hukum pidana korupsi. Oke, jadi intinya ada ya kemungkinan. Iya, bisa KPK kalau itu misalnya menyangkut kepala daerah. Dan misalnya uangnya 1 miliar ke atas. Baik, Prof.
Saya lanjutkan lagi. Ini ada pertanyaan dari Keisha. Dengan adanya sorotan kasus ini, apakah berkaitan juga dengan tahun politik sehingga ada kepentingan lain di baliknya? Ya, Mas Angga, dibantu ini dijawab dari Ada netizen. kepentingannya ya, saya ingin mendapatkan PAD yang lebih untuk Kabupaten Nganjuk, itu Oke. saja. Kuncinya itu ya. Iya, dan sesuai peraturan perundang-undangan, karena yang namanya orang itu boleh berpikir baik atau jelek terhadap apa yang kita lakukan, tetapi kita jangan pernah takut untuk tetap melakukan sesuatu yang benar, karena yang benar itu zaman sekarang itu sangat sulit dicari di Kabupaten Nganjuk. Karena pasti ada kepentingan dan kepentingan. Kepentingan itu ada yang bisa di pihak kita, ada yang bisa di pihak sana. Itu multitasking dan penjelasannya panjang. Kalau saya jelas mengatakan tidak ada kepentingan apapun, karena saya dari awal sudah mengatakan ini salah, tapi saya harus menunggu waktu yang tepat. Kapan waktu yang tepat? Setelah saya diberikan laporan pertanggungjawaban. Jauh sebelumnya saya sudah mengingatkan masalah ini, tapi karena viralnya hilang, ya dianggap sudah hilang. Baik, ya. Saya lanjutkan lagi. Ini ada pertanyaan lagi. Ini dari no name ini ya. Mungkinkah adanya campur tangan dari pemerintah terkait hal tersebut hingga terdapat selisih 100 juta lebih? Nah, saya nanyanya ke Mas Prayoga aja deh. Gimana menurut Ya. Mas Prayoga? Kalau terkait pertanyaan itu, karena saya bukan bagian dari unsur pemerintah, jadi saya Kalau melihat dari Ya. kemungkinan ya, ada ya? saya jawabnya secara normatif. Ya, boleh. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, jika terjadi kerancuan terkait akuntabel atau akuntansi di dalam usaha PDAU, kita harus melihatnya. Jadi kita tidak bisa menjustis terlebih dahulu, atau itu salah, si pemerintah salah, itu kita tidak bisa menjustis terlebih dahulu sebelum kita menganalisa di mana letak kesalahan, siapa pembuat kesalahannya, dan siapa yang harus mempertanggungjawabkan kesalahan ini. Kacamata pandang kita harus di situ dulu. Jadi kita jangan terlebih dahulu menjustis. Tapi menyambung dengan apa yang disampaikan Prof. Salahuddin, terkait timbulnya, jika terjadi atau timbulnya unsur kerugian atau PDAU merugi, dan di situ ada kesengajaan ataupun kelalaian, saya menjawabnya ini ada dugaan tindak pidana, dan APH mempunyai kewajiban untuk minimal melakukan penyelidikan. Nah, siapa saja bisa penyidik kepolisian, kejaksaan, dan penyidik KPK. Itu jawaban saya. Oke, baik. Saya menyambung lagi, Prof, dari apa yang sudah disampaikan oleh Mas Prayogo. Apabila ini memang kita berbicara mengenai kemungkinan ke depan yang mungkin saja bisa terjadi, ini terjadi penyimpangan terhadap kebijakan dan penyimpangan terhadap kegiatan anggaran tadi, kemudian dari pihak perusahaan tadi melakukan pengembalian dana, apakah hal tersebut tetap bisa masuk pada tindak pidana korupsi atau seperti apa dari kacamata? Ya, jadi kalau seorang penegak hukum pidana korupsi ketika sudah masuk pada ranah penyidikan, maka pengembalian kerugian keuangan negara itu atau yang diperkirakan itu adalah masuk pada kerugian keuangan negara itu tidak akan bisa menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan. Mungkin kalau itu meringankan, nah itu oke, tetapi itu kan urusannya hakim yang mulia nanti, bukan urusan penegak hukum. Gitu. Tetapi dalam praktek itu biasanya ya ada yang namanya teori atau normativitas itu tidak sesuai dengan praktek di lapangan. Itu ada juga. Jadi pengembalian kerugian keuangan negara itu secara yuridis itu tidak bisa menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan. Seperti yang kemarin itu kasus yang lagi viral ya, yang 27M itu ya, 27M, kemudian ada pihak disebutnya pihak swasta yang mengembalikan gitu ya oleh pengacaranya. Akhirnya dipanggil kan,
oleh penyidik Jaksa Agung, Kejaksaan Agung. Tidak tahu itu ceritanya terus gimana, saya sendiri tidak mengikuti. Tapi yang jelas pengembalian kerugian keuangan negara itu tidak bisa menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan seseorang. Tuh. Oke, tetapi dari nanti keputusan apakah diwajibkan apabila ini memang terjadi pelanggaran di tindak pidana ini terjadi harus untuk mengembalikan itu seperti apa, Prof? Oh, itu soal sanksi nanti. Jadi vonis hakim, apakah sanksi dari majelis hakim ini juga di samping memberikan sanksi pidana penjara atau denda, ya, dan atau denda, pula ada sanksi pidana tambahan di situ, yaitu misalnya sanksi pidana uang pengganti, ya. Pidana denda itu ada, pidana denda sebagai pidana uang pengganti ada. Jadi mengganti kerugian keuangan negara. Jadi tambah membengkak, ya. Jadi seorang yang melakukan kejahatan korupsi itu seharusnya, ya, secara yuridis itu sudah diatur sedemikian rupa bahwa apa yang dia korupsi itu akan dirampas oleh negara dan bahkan akan menambah terus kekayaannya itu akan dirampas sebagai pengganti. Jadi dengan kata lain tidak ada kejahatan yang menguntungkan. Bisa juga berujung pada vonis penyitaan aset Iya, juga, ya? jadi jangan sampai ada pemikiran, oh saya daripada saya korupsi hanya 1 miliar, saya akan korupsi ratusan miliar. Nanti ketika saya ketahuan, nggak apa-apa, saya buat mengurus kasus. Itu namanya crime doesn't pay. Jadi kejahatan tidak boleh mengambil keuntungan di situ. Jadi setiap orang yang melakukan kejahatan sebenarnya harus dia dirugikan. Sesuai dengan Jangan sampai ada pemikiran kejahatan justru menguntungkan. Oh nggak apa-apa, saya dipidana penjara 5 tahun tak urus, korupsi saya misalnya ratusan miliar, saya keluar masih banyak, masih kaya raya. Masih Tidak demikian. gitu ya? Tidak demikian. Kejahatan tidak boleh menguntungkan. Itu intinya. Baik, oke. Kalau dari kasus ini, Mas Angga, dari pihak-pihak yang bersangkutan, mungkin sudah ada beberapa klarifikasi terhadap Mas Angga sendiri atau seperti apa sejauh ini? Mungkin dari pihak mungkin BPK atau mungkin dari inspektorat yang mengaudit atau mungkin dari pihak lainnya, ini seperti apa ini? Komunikasi sejauh ini mungkin dari pihak bupati ini seperti apa ini, Mas Angga? Ya komunikasi baru terbuka kan baru mulai besok, Mbak. Kita baru mulai di Dewan merapatkan terkait hal ini baru besok hari. Jadi perkembangannya bagaimana ya baru besok kita bisa update ya. Karena kita sudah setelah melakukan paripurna kemarin, itu nanti kita mulai rapat besok dan itu adalah salah satu pertanyaan yang harus dijawab oleh tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD dalam hal ini terlebih dahulu. Nah, nanti kalau kita dalam rapat itu menemukan bukti-bukti kejanggalan yang baru, akan kita bawa menjadi suatu pansus. Karena belum pernah loh, Mbak, di Kabupaten Nganjuk ini, di DPRD Kabupaten Nganjuk itu menjadikan suatu masalah ini menjadi suatu pansus. Oke. Jadi ini cukup ini ya, Iya. Mas, ya, menjadi sorotan juga ya. Betul. Cuma berarti kan kalau netizen catatannya berapa? 107 juta ya? Oke. Ya. Kalau di buku saya ini saya intip kok 300 lebih juta tuh, Mbak. Pertanyaannya kan kemana 300 juta lebih itu? Oke. Jadi bukan 100 juta atau berarti yang menimbulkan pertanyaan ini 300 jutanya itu ya, Mas ya? Kalau menurut data saya yang saya intip loh, Mbak, data di buku ini adalah 300 juta lebih sedikit. Oke, jadi pertanyaannya ini yang salah ketik netizennya atau dari situnya? Kalau netizennya benar. Oh, netizennya benar ya? Netizennya benar. Cuma Oke. kok direkturnya kok kayaknya sama bagian keuangan kok salah ketiknya 300 lebih. Oke. Baik, tentunya kita akan berupaya untuk mencari jawaban pada Betul. kegiatan Kalau besok saya ya? mencari jawaban dengan kewenangan saya atau hak saya sebagai legislatif melakukan pengawasan di gedung DPRD. Oke, dan direncanakan besok ya, Mas Angga ya. Dan Besok. kita tunggu juga untuk statement dari pertanyaan-pertanyaan hari ini tentunya. Baik, kita sampai pada segmen terakhir ini. Mungkin dari Mas Prayogo dulu ini, apa Mas yang ingin disampaikan kepada pemirsa kita? Ya, baik.
segmen terakhir ya. Ya, pada prinsipnya karena kita praktisi hukum, semua warga negara itu berkedudukan sama di hadapan hukum, dan kita sebagai warga negara yang harusnya taat hukum, ya tidak ada salahnya jangan melanggar atau melakukan pelanggaran hukum. Itu saja. Baik, Profesor, ini closing statement-nya ini dari kesimpulan hari ini, agar kita tidak melanggar hukum. Dalam hal ini tindak pidana, kalau boleh saya kaitkan lagi, saya lebih spesifikkan lagi, yakni berkaitan dengan korupsi. Sebenarnya apa sih, Profesor, tips-tips yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk ikut mengawasi dan juga sebagai pihak pemerintah yang mempunyai kewajiban untuk memberikan seluas-luasnya anggaran kepada masyarakat, seperti apa? Ya, jadi yang harus kita pahami bersama ya, baik pejabat pemerintah maupun masyarakat. Jadi jangan ada anggapan bahwa yang namanya tindak pidana korupsi itu selalu menyangkut keuangan negara. Itu tidak. Karena bentuk-bentuk dari tindak pidana korupsi itu banyak, bahkan 32 lebih ya, kurang lebihnya itu 32. Yang hanya menyangkut keuangan negara itu hanya 2 pasal aja, 2 bentuk. Bentuk satu melawan hukum dan yang kedua menyalahgunakan wewenang. Jadi kan sedikit ya kalau dibanding 32. Nah, ini yang harus dipahami bersama. Ya. Yang kedua, penting sekali untuk penegak hukum pidana korupsi. Dalam menegakkan hukum pidana korupsi, ya, tidak boleh menggunakan kacamata kuda. Dia harus melihat semua peraturan perundang-undangan yang wajib dijalankan oleh penegak hukum. Jadi penegak hukum pidana itu bukan melaksanakan undang-undang pidana saja, undang-undang pemberantasan tipikor saja. Dia harus juga menjalankan ya undang-undang keuangan negara, undang-undang BPK, undang-undang macam-macam, ya, BPATK dan macam-macam. Nah, ini yang harus diperhatikan karena selama ini saya melihat banyak terjadi pemahaman yang keliru. Ya, banyak terjadi pemahaman yang keliru oleh aparat penegak hukum. Ya, bagaimana sih cara menegakkan hukum pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara? Itu banyak kekeliruan di dalam praktek, tidak sesuai dengan perundang-undangannya. Bahkan tidak atau mengabaikan undang-undang tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dan lain-lain itu, perbendaharaan negara dan macam-macam. Jadi dia hanya melihat 1 KUHP dan 2 undang-undang pemberantasan tipikor serta KUHP, begitu saja. Nggak boleh. Ini yang harus kita pahami bersama. Dan yang paling inti, ya, menegakkan hukum itu harus menggunakan hukum. Menegakkan hukum harus dengan hukum. Sebab tanpa menggunakan hukum dipastikan menimbulkan kesewenang-wenangan. Jadi menegakkan hukum tanpa menggunakan hukum pasti akan menimbulkan kesewenang-wenangan. Sebaliknya, menggunakan hukum tanpa berniat menegakkan hukum pasti akan menimbulkan ketidakadilan, injustice di sini. Kalau sudah seperti ini, maka criminal justice system akan berubah menjadi criminal injustice system, sistem ketidakadilan pidana. Ini yang harus kita hindari. Baik, terima kasih sekali ini Profesor atas kehadirannya dan juga semangatnya. Terima kasih juga Mas Angga dan juga Mas Prayoso telah berbagi informasi dan juga pengalaman di kesempatan hari ini bersama dengan pemirsa Update News TV. Dan juga pemirsa, tanpa terasa ini kebersamaan kita dalam perbincangan yang seru di kesempatan hari ini harus berakhir. Semoga saja yang kita sampaikan bisa memberikan informasi, manfaat, serta inspirasi untuk Anda melaksanakan berbagai aktivitas. Saya Asti bersama dengan kerabat kerja Update News TV, kritis bersinergi membangun negeri. Mohon pamit undur diri dulu. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.